Assalamualaikum. Kompas. 2 minggu Suu Kyi tidak pernah tampil. Kudeta militer 11 Februari, Aung San Suu Kyi belum pernah tampil. Ini memunculkan spekulasi tentang keberadaan pemimpin Myanmar itu. 2 minggu sejak kudeta militer terjadi di Myanmar, publik belum juga mengetahui di mana pemimpin de facto negara itu, Aung San Suu Kyi, berada. Dilaporkan ia masih dikenai tahanan rumah, namun ia tidak pernah terlihat menyemangati para pendukung dari teras dan halaman rumahnya, sehingga memicu spekulasi tentang keberadaan dan kesehatannya. Putri mendiang Jenderal Aung San, salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Myanmar. Jadi Aung San Suu Kyi ini bukan cuman dia populer dan dia mimpin partai ya, tapi ingat bapaknya itu juga pejuang kemerdekaannya Myanmar ya. Jadi sama lah kalau di sini dengan Ibu Mega tuh, nggak ada bedanya tuh. Jadi dan ketika reformasi juga kan kita ingat itu tokoh utamanya Ciganjur itu ada 4, salah satunya Bu Mega kan. Jadi saya lanjutin ya. Jadi ini bukan orang yang tiba-tiba datang nih Aung San Suu Kyi ini, karena bapaknya pun pejuang kemerdekaan. Ia belum pernah sekalipun muncul di depan publik sejak militer merampas kekuasaannya. 1 Februari 2021 ini membuat pendukung Suu Kyi bertanya di mana kebenarannya. Kantor AFP Sabtu melaporkan salah satu pengurus Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Kitu menulis Facebook bahwa Suu Kyi berada di Naypyidaw dan dalam keadaan sehat. Pejabat urusan pers NLD Kitu menyatakan di Facebook bahwa dia sehat tahanan rumah di Naypyidaw. Suu Kyi ditangkap karena mengimpor dan menggunakan 6 radio walkie-talkie secara ilegal yang ditemukan selama penggeledahan di rumahnya. Ada 8 orang tinggal di rumah Suu Kyi dan Suu Kyi sehat. Komunitas internasional menekan rejim militer untuk membebaskan Suu Kyi. Politisi NLD, pekan ini Amerika Serikat mulai menjatuhkan sanksi kepada para jenderal berkuasa dan beberapa bisnis terkait dengan mereka. Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengadopsi resolusi yang menyerukan Myanmar melepaskan Suu Kyi dan para pejabat lainnya menahan diri dari penggunaan kekerasan pada kelompok pengunjuk rasa. Jadi saya ulang lagi, fokus ya, bebaskan Suu Kyi, bebaskan Suu Kyi. Dorong ke situ semuanya. Karena begitu itu bebas, kemudian partai dinormalisir, militer kembali ke baraknya dan menjaga keamanan, proses sidang berjalan, maka itu selesai sebetulnya secara nyata ya. Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengadopsi resolusi menyerukan Myanmar melepaskan Suu Kyi dan para pejabat lainnya serta menahan diri dari menggunakan kekerasan pada pengunjuk rasa. Juru bicara PBB Stephen Hajar Ducharik menuturkan adopsi resolusi itu merupakan langkah penting yang memperlihatkan komunitas internasional akan bersuara keras menyerukan pemulihan kekuasaan sipil di Myanmar dan penghormatan terhadap keinginan demokrasi rakyat Myanmar dan penghormatan terhadap HAM. Wakil Komisaris Tinggi HAM PBB Nada Al-Nasrif memperingatkan Myanmar bahwa dunia menyaksikan peristiwa yang terjadi di Myanmar ini. Dalam sesi khusus Dewan HAM PBB di Jeneva, Thomas Andrew penyelidik HAM PBB untuk Myanmar menyatakan Dewan Keamanan PBB harus mempertimbangkan agar menjatuhkan sanksi embargo senjata atas Myanmar. Dalam forum itu, Duta Besar Myanmar untuk PBB di Jeneva mengemukakan Myanmar tidak ingin menghentikan transisi demokrasi yang baru dimulai di negara itu, akan melanjutkan kerjasama internasional. Sejauh ini para jenderal yang mendalangi kudeta tidak gentar terhadap perlawanan rakyat dan tekanan internasional.
Mereka membenarkan kudeta yang mereka lakukan dengan klaim bahwa terjadi kecurangan dalam pemilu yang dimenangkan NLI pada November 2020. Perlawanan terhadap rejim militer Myanmar kian menguat. Sejumlah elemen masyarakat secara spontan memobilisasi massa untuk menggagalkan penangkapan aktivis anti korupsi dan anti kudeta. Aksi protes dalam 8 hari terakhir terjadi di banyak kota di Myanmar dan membuat aktivitas perkotaan terhenti. Setelah menahan Suu Kyi dan banyak pejabat politisi NLI lainnya, militer mulai menangkap pegawai negeri, doktor, profesi, dan yang lain bergabung dalam demonstrasi menuntut para jenderal melepaskannya kekuasaan. Massa juga menentang jam malam dengan turun ke jalan. Setiap malam menyusul beredarnya rumor bahwa polisi bersiap melancarkan penangkapan lagi. Sekelompok warga menyerbu rumah sakit di kota Patein setelah beredar rumor bahwa seorang dokter ternama di rumah sakit tersebut akan ditangkap. Mereka menyerukan doa kepada Buddha untuk memohon perlindungan diri dari bahaya. Asosiasi Bantuan Tahanan Politik AAPP menyebutkan lebih dari 320 orang telah ditangkap sejak awal bulan ini. Ingat, baru 320 ya yang ditangkap. Dan gak mungkin bisa nangkap sampai 1 juta orang, gak mungkin. Jadi kunci daripada gerakan demonstrasi itu adalah ketika turun dengan damai, dengan isu yang clear, ada pemimpinnya, gerakannya itu bisa membuat seluruh yang anti terhadap demokrasi itu tertekan. Kemudian jangan ada dendam di antara para pendukung demokrasi, jangan juga ngejar yang melakukan kudeta itu dengan dendam, tetapi tunjukkanlah dengan kebesaran hati bahwa ini demi kebaikan negara kalian. Jadi kembali lagi, sekarang yang disampaikan oleh saya beberapa hari yang lalu itu ternyata sudah masuk menjadi bagian daripada resolusi atau diskusi lah, atau ini yang disampaikan di PBB, bebaskan Aung San Suu Kyi. Dan Aung San Suu Kyi itu jelas bahwa dia itu adalah bukan orang biasa ya, artinya bapaknya pun salah satu pejuang kemerdekaannya Myanmar gitu kan, jenderal. Nah, jadi kembali lagi rakyat Myanmar fokus dan seluruh dunia fokus kepada hal-hal yang betul-betul tadi, bebaskan Aung San Suu Kyi, kemudian juga dan para tahanan politik, kemudian juga kembalikan kehidupan demokrasi, artinya partai dan lain-lain itu, militer dan polisi tetap menjaga keamanan, kemudian parlemen bersidang, normalkan keadaan di Myanmar. Lima hal ini semoga bisa terjadi, dan ketika itu terjadi semoga kondisi internasional justru mendukung proses demokratisasi di militer, dan maksud saya demokrasi di Myanmar, dengan memberikan bantuannya dan yang lain-lain, melepas embargo dan yang lain-lain, sehingga rakyat Myanmar itu betul-betul merasakan bedanya ketika negara itu demokratis dengan ketika negara itu dipimpin oleh rejim militer yang otoritarian. Jadi dengan hal itu maka akan terjadi perubahan yang sangat nyata, dan semoga demokrasi ini bisa bermanfaat untuk rakyat Myanmar di dalam rangka mencapai kemakmuran dan kedamaiannya gitu kan. Jadi kami dari Indonesia hanya punya kepentingan itu ikut menjaga perdamaian dunia, dan damainya di Myanmar itu adalah damainya di kawasan, dan semoga itu pengaruhnya positif untuk semuanya. Demikian, terima kasih.